Temui Arka, pemuda yang menembus labirin bintang di tengah keheningan. Dari lorong tanpa bayangan hingga inti cahaya abadi, ia menghadapi ketakutan, menemukan keberanian, dan menyalakan cahaya batin. Sebuah perjalanan magis yang akan membuat hatimu bergetar dan malammu bersinar. Di sebuah kota kecil yang selalu tertidur lebih awal dari bulan, kehidupan bergerak lambat seolah setiap detiknya diukur oleh hembusan angin malam. Jalanan sempit berliku dipenuhi lampu kuning redup yang bergetar lembut, menciptakan bayangan panjang di dinding rumah-rumah tua. Orang-orang di kota itu hidup dengan ritme yang sederhana. Mereka makan saat matahari tinggi, bekerja dengan tenang, dan tidur sebelum bintang pertama muncul di langit. Namun di antara hening itu, ada satu sosok yang tak pernah merasa cukup dengan sunyi yang biasa-biasa saja. Pemuda itu bernama Arka, seorang perenung yang hatinya lebih tertarik pada bisikan angin daripada percakapan ramai. Arka berbeda. Ia bukanlah pemuda yang mudah terseret oleh kegaduhan pasar atau tawa teman sebaya. Sore hari bagi Arka adalah waktu untuk duduk di tepi sungai kecil, memerhatikan riak air yang menari bersama cahaya senja, atau mendengar daun-daun bergesekan dengan angin seakan mereka saling berbisik rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang sabar. Ia merasa nyaman dalam kesendirian, dan ada sesuatu di dalam sunyi itu yang membuatnya seakan lebih hidup daripada saat ia berada di tengah keramaian. Kota ini, bagi orang lain, mungkin terasa sepi dan membosankan, tetapi bagi Arka, setiap sudutnya memancarkan cerita yang hanya bisa didengar dengan ketenangan batin. Malam hari adalah saat Arka merasa benar-benar menyatu dengan dunia. Ketika lampu-lampu rumah padam dan jalanan hanya diterangi cahaya rembulan, ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan kaki dan pikirannya mengikuti irama alam. Angin malam membawa aroma tanah basah, bunga yang mekar diam-diam, dan suara-suara lembut yang terlalu halus untuk ditangkap oleh telinga orang biasa. Saat itulah, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang seakan memanggil dari kegelapan langit, mengundangnya untuk menengadah dan memperhatikan bintang-bintang yang berkelip seperti ribuan lentera kecil yang berjarak jauh. Di antara ribuan bintang itu, ada satu yang berbeda, lebih terang dan berdenyut lembut, seperti detak jantung yang jauh namun terasa dekat. Arka selalu menatapnya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Setiap kali ia memejamkan mata, cahaya itu seakan menembus kegelapan batinnya, menyalakan percikan-percikan imajinasi yang membuatnya merasa dunia ini penuh kemungkinan. Bukan sekadar lampu langit biasa, tetapi seperti pesan rahasia yang disampaikan hanya kepada mereka yang mau mendengar. Ia merasa ada janji tersembunyi di sana, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Kebiasaan ini menjadi rutinitas yang manis dan menenangkan bagi Arka. Sementara kota tertidur, ia merasakan dirinya hidup dalam dimensi yang berbeda, dimensi di mana waktu melambat, dan setiap bunyi, setiap cahaya, menjadi bagian dari sebuah simfoni sunyi. Ia berbicara sendiri kadang, tanpa suara, hanya dengan hati, menanyakan apa arti dari cahaya yang menunggu di langit itu. Dan selalu, seperti jawaban tanpa kata, cahaya itu berdenyut lebih terang, seakan menyuruhnya untuk tetap menunggu, tetap memperhatikan, tetap percaya bahwa malam selalu menyimpan rahasia bagi mereka yang berani menatap keheningan. Pada malam-malam tertentu, ketika angin membawa aroma hujan jauh dari pegunungan, Arka duduk di atap rumahnya, menatap ke langit luas yang memantulkan kerlip-kerlipnya di matanya. Ia merasa kecil, tapi bukan tersisih. Sebaliknya, ia merasa terhubung dengan sesuatu yang abadi, sesuatu yang lebih besar dari kota kecilnya, dari kehidupan sehari-hari, dari dirinya sendiri. Kota yang tertidur lebih awal dari bulan itu menjadi panggung untuk kesunyian yang indah, dan Arka menjadi satu-satunya penonton yang benar-benar memahami bahasa malam, bahasa yang hanya diucapkan oleh angin, cahaya, dan bintang yang menunggu untuk membimbingnya. Malam itu lebih gelap dari biasanya, seolah kota yang tertidur lebih awal dari bulan menahan napasnya. Hanya terdengar suara angin yang menari di antara atap rumah, dan desau dedaunan yang seakan mengucapkan salam rahasia. Arka berdiri di tepi sungai kecil di ujung kota, matanya menatap langit yang berkelap-kelip seperti taburan kristal yang tercecer di kain hitam luas. Namun, di antara ribuan bintang itu,
Cahaya yang selalu menemaninya kini tampak bergetar lembut, hampir seperti ia sedang berbisik. Arka mencondongkan tubuhnya sedikit maju, mendengarkan suara yang tidak diucapkan, tapi terasa sampai ke tulang dan jiwanya. Semakin lama ia menatap, cahaya itu tampak semakin dekat, bergerak seperti aliran sungai kecil yang memecah gelap. Rasanya bukan hanya memanggil, tapi juga menantang, mengundang Arka untuk menyingkap sesuatu yang selama ini tersembunyi dari dunia biasa. Ia menelan napas, jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Kota di bawahnya tertidur, tapi malam ini, Arka tahu bahwa ia tidak sendiri. Ada sesuatu yang menunggu di antara langit dan keheningan, dan ia harus mendengarnya dengan hati, bukan telinga. Arka menutup matanya sejenak, merasakan angin malam yang dingin menyisir wajahnya, membawa aroma tanah basah dan bunga yang mekar diam-diam. Dalam hening itu, ia mendengar suara yang aneh tapi lembut, seperti nyanyian yang dipecah menjadi ribuan gema halus. Ia membuka mata, dan melihat bahwa cahaya bintang itu kini membentuk garis samar di langit, seperti lorong bercahaya yang memanjang tanpa ujung. Tanpa pikir panjang, ia melangkah, mengikuti arah cahaya, seolah setiap langkahnya menghidupkan nada baru di udara. Langit malam terasa berubah. Angin yang sebelumnya hanya berdesir kini membawa kata-kata yang sulit dijelaskan, bukan dalam bahasa manusia, tapi seperti simbol yang masuk langsung ke hati. Arka merasa seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya, menyingkap pintu rahasia yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas kota yang damai. Jalanan sepi itu menjadi medan petualangan, meski tidak ada rintangan nyata, hanya bisikan dan cahaya yang membimbing. Ia menyadari, malam ini, ia akan melangkah ke dunia yang berbeda, dunia yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berani menengok keheningan dan mendengarkan bisikan langit. Di tepi jembatan kecil yang membentang di atas sungai yang berkilau, Arka berhenti sejenak. Cahaya bintang itu menari di permukaan air, memecah menjadi ribuan titik terang yang menempel di wajahnya, seolah memberi salam hangat. Ia menunduk, melihat bayangan dirinya, dan menyadari bahwa setiap kilau cahaya seakan menyalakan percikan kecil di hatinya. Percikan yang selama ini ia abaikan, tertutupi oleh kebiasaan dan kesibukan orang-orang di kota. Kini, percikan itu bersinar kembali, memanggilnya untuk mengikuti jalur yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Saat ia melangkah lagi, kota yang tertidur mulai terasa semakin jauh, seperti kabut tipis yang tertiup angin malam. Rumah-rumah tua, pohon-pohon rindang, bahkan sungai yang biasa ia kenal, semuanya menjadi latar belakang bagi lorong cahaya yang muncul di depannya. Arka merasakan detak jantungnya selaras dengan denyut cahaya itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti mengukir cerita baru di langit, dan angin membawa gema langkahnya ke langit malam, sebagai tanda bahwa malam ini bukan sekadar tidur, tapi permulaan sebuah perjalanan. Tiba-tiba, cahaya bintang itu tampak berputar di udara, membentuk spiral yang berdenyut lembut seperti napas hidup. Arka terpesona, dan tanpa sadar ia tersenyum. Ada kehangatan di balik cahaya itu, sesuatu yang membuatnya merasa aman, meski berada di antara kegelapan. Seolah-olah, alam semesta sedang menepuk pundaknya, berkata, "Ikuti aku, dan kau akan menemukan hal yang tak pernah kau bayangkan." Arka menelan napas, membiarkan dirinya terseret dalam tarian cahaya itu, tanpa ragu, tanpa takut. Di antara gerakan spiral, Arka mulai melihat bentuk-bentuk yang samar di udara, gambar-gambar seperti labirin tipis yang berkilau, mengundang mata dan hati untuk menelusuri setiap tikungan. Ia merasakan sensasi aneh. Setiap tikungan dan belokan seakan memantulkan perasaan dan kenangan yang selama ini ia simpan sendiri. Rasa rindu, tawa yang terlupakan, bahkan ketakutan yang tak diakui. Semuanya muncul sebagai cahaya kecil yang berkelip di jalannya. Arka menyadari bahwa labirin ini bukan hanya tempat fisik, tapi semacam cermin bagi jiwa yang bersedia melihat dan memahami dirinya sendiri. Angin malam membawa suara baru, lebih jelas kali ini, seperti bisikan lembut yang menekankan pentingnya perjalanan ini. Tidak ada jalan yang benar atau salah, suara itu seakan berkata,
hanya keberanian untuk melangkah yang akan menuntunmu. Arka merasa setiap kata masuk ke hatinya, mengisi ruang yang kosong dengan rasa damai dan penuh pengertian. Ia tahu, malam ini bukan sekadar petualangan fisik, tapi perjalanan batin yang akan membentuk siapa dirinya sebenarnya. Akhirnya, ketika ia menatap kembali ke kota yang tertidur di bawahnya, Arka tersenyum lagi. Ia tahu bahwa dunia di bawah sana akan tetap sama, tenang, tertidur, dan damai. Namun malam ini, langit telah membukakan rahasianya sendiri untuk Arka. Cahaya bintang itu kini tidak hanya memanggil, tapi juga menuntunnya, mengajaknya untuk melangkah lebih jauh, ke dalam labirin cahaya yang tersembunyi di antara keheningan malam. Dengan hati yang ringan namun penuh harap, Arka mengangkat kepala, menatap bintang yang berputar, dan berkata pelan, "Aku siap." Arka melangkah perlahan, meninggalkan kota yang tertidur di bawahnya, menuju lorong cahaya yang menari di udara. Saat kakinya menyentuh jalur pertama, ia merasakan sensasi hangat seperti pijaran matahari kecil yang menembus kegelapan malam. Labirin ini bukan seperti jalanan biasa, dindingnya bukan batu atau kayu, melainkan cahaya bintang yang berdenyut lembut, mengikuti setiap gerakan tubuh Arka, seperti menyambutnya dengan bisikan tak terdengar. Setiap langkahnya mengeluarkan gema halus, denting cahaya yang membuatnya merasa seolah seluruh langit menyanyi bersamanya. Di dalam labirin, perspektif mulai berubah. Lorong-lorong bercahaya berkelok tanpa aturan, kadang mengecil seperti jari-jari tangan yang merengkuh, kadang melebar seperti lembah tak bertepi. Arka menyadari bahwa labirin ini hidup, ia bernafas, bergerak, dan merespon setiap emosi yang mengalir dari hatinya. Ketika ia ragu, dinding cahaya bergetar, memunculkan kilatan samar yang menyingkap bayangan kenangan lama. Dan ketika ia tersenyum atau menatap dengan penuh percaya, jalannya menyala lebih terang, seolah membimbingnya lebih dalam. Di tikungan pertama, Arka melihat sekumpulan bintang kecil yang jatuh dan berputar di sekelilingnya. Mereka bergerak seirama dengan detak jantungnya, menari dalam pola yang indah tapi sulit dimengerti. Ia merasa seolah labirin ini ingin mengajarinya bahasa baru, bahasa cahaya dan getaran. Dengan hati-hati, ia mengikuti tarian itu, merasakan ritme yang seakan berbicara, "Percaya pada langkahmu, meski kau tak tahu kemana arahnya." Setiap langkah menjadi pelajaran. Labirin bukan untuk diselesaikan, tapi untuk dirasakan. Di suatu persimpangan, Arka menemukan sebuah dinding bercahaya yang tampak berbeda dari yang lain. Di permukaannya, ia melihat bayangan dirinya sendiri, bukan secara nyata, tapi seperti pantulan jiwa dalam bentuk cahaya. Dalam pantulan itu, ia melihat ekspresi takut dan penasaran, tawa yang pernah ia simpan, dan tangis yang hampir terlupakan. Arka menyadari bahwa labirin ini bukan hanya tempat fisik, tapi cermin batin yang menantang setiap penghuninya untuk menghadapi dirinya sendiri. Ia menatap lama, dan sebuah rasa damai perlahan merayap ke dalam hatinya. Semakin jauh ia melangkah, lorong-lorong mulai memisah dan menyatu kembali seperti gelombang cahaya yang menari di udara. Di beberapa titik, cahaya membentuk jembatan tipis di atas jurang gelap, memaksa Arka untuk berjalan dengan hati-hati. Tapi tidak ada rasa takut, hanya rasa kagum dan keterpesonaan. Angin lembut berhembus membawa aroma yang aneh tapi menenangkan, seperti campuran hujan segar dan bunga yang tak pernah ia kenal. Setiap hembusan seakan membawa pesan rahasia, menguatkan langkah Arka di labirin yang tak berujung ini. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah ruang terbuka, dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang terus berputar. Di sana, ia melihat bentuk-bentuk aneh, pintu kecil yang muncul dan menghilang, jembatan yang terbentang sebentar lalu lenyap. Arka memahami bahwa labirin ini tidak statis. Ia hidup dari imajinasi penghuninya, dari keberanian dan ketakutan yang dihadapi setiap langkah. Ia belajar bahwa setiap pilihan, meski kecil, memberi pengaruh pada jalannya, dan bahkan pada cahaya itu sendiri. Saat malam semakin larut, labirin mulai menampilkan jalan-jalan yang tampak seperti sungai bercahaya. Arka menuruni jalur itu, merasakan aliran cahaya mengelus kakinya seperti air hangat yang menenangkan.
Setiap percikan cahaya memunculkan rasa nostalgia dan harapan, seolah labirin ingin mengajarinya bahwa keberanian dan kepercayaan diri lahir dari pengalaman, dari kenangan yang dibawa hati, dan dari kemampuan untuk tetap melangkah meski arah belum jelas. Arka juga menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Di antara lorong-lorong bercahaya, sesekali muncul kilatan seperti makhluk kecil berbentuk bintang, menari di udara, memandunya dan seolah menyemangati setiap langkahnya. Mereka tidak berbicara, tapi kehadiran mereka memberikan rasa hangat dan aman. Arka tersenyum, menyadari bahwa labirin ini bukan hanya uji nyali, tapi juga ruang persahabatan yang unik, di mana setiap makhluk cahaya ikut merayakan perjalanan seorang penjelajah hati. Di ujung lorong panjang yang tampak tak bertepi, Arka melihat titik cahaya yang jauh lebih terang dari yang lain. Cahaya itu tampak memanggilnya lebih kuat, seperti pusat gravitasi yang menunggu untuk disentuh. Arka tahu, itu mungkin tujuan pertama dari perjalanannya, bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan semangat baru, ia melangkah lebih cepat, namun tetap hati-hati, membiarkan setiap detik dan cahaya membimbingnya. Akhirnya, ketika Arka berhenti sejenak untuk menatap seluruh labirin yang berputar di sekelilingnya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Labirin bintang yang tak berujung ini bukan hanya menantangnya, tapi juga mengajarinya. Keindahan sejati ada pada perjalanan, bukan pada akhir yang dicapai. Dengan dada yang dipenuhi rasa kagum dan hati yang lebih ringan, Arka melangkah maju menuju titik cahaya yang paling terang, menyadari bahwa malam ini, labirin telah mengubahnya, dari seorang pemuda yang sekadar penikmat keheningan menjadi penjelajah hati yang berani menatap cahaya di tengah kegelapan. Di pusat labirin, cahaya bintang memudar sebentar, digantikan oleh kegelapan lembut yang terasa hangat, bukan menakutkan. Arka menatap sekeliling, menyadari bahwa ia telah memasuki ruang yang berbeda, seolah seluruh lorong dan spiral cahaya berhenti untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Di tengah kegelapan itu muncul sosok bercahaya, tinggi dan lembut, dengan bentuk yang samar namun menenangkan. Arka merasa seolah ia memandang permukaan danau malam yang tenang, memantulkan cahaya bintang tanpa satu riak pun. Sosok itu diam, tapi kehadirannya terasa seperti suara yang masuk ke hati. "Selamat datang, Arka." Suara lembut itu terdengar, bukan dari bibir, tapi dari seluruh ruang. "Aku adalah penjaga keheningan." Sosok bercahaya itu mencondongkan kepala, dan Arka merasakan getaran yang aneh, seperti labirin sendiri sedang bernafas bersamaan dengan sosok ini. Penjaga keheningan bukan menyeramkan, tapi menuntut ketenangan hati. Arka merasakan rasa hormat dan kehangatan sekaligus. Sosok ini bukan penghalang, tapi pengawas yang menguji kesediaannya untuk memahami labirin yang hidup ini. Arka menunduk sedikit, merasakan berat tanggung jawab yang tiba-tiba hadir. Aku mengikuti cahaya," katanya pelan, "tapi aku tidak tahu apa yang menungguku di sini." Penjaga itu tersenyum lembut, dan cahaya dari tubuhnya bergetar perlahan, seperti menenangkan gelombang kecemasan Arka. "Labirin ini tidak menunggu jawaban," katanya. "Ia menunggu hati yang mau mendengar. Dan hanya mereka yang mendengar keheningan akan menemukan jalan yang benar." Arka memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu masuk ke hatinya. Ia menyadari, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menunggu sesuatu tanpa rasa ragu atau takut. Labirin ini, cahaya, bahkan makhluk bintang kecil yang menemaninya sebelumnya, semuanya mengajarkan satu hal: ketenangan adalah kunci untuk melihat hal-hal yang tersembunyi. Ia membuka mata lagi, dan di hadapannya, penjaga keheningan mengulurkan tangan, seperti menawarkan jalan yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. "Setiap langkahmu di sini akan mencerminkan dirimu sendiri," kata penjaga itu. "Keberanian, ketakutan, rasa ingin tahu, semua akan membentuk lorong-lorong yang kau lalui. Labirin ini bukan sekadar tempat, Arka. Ia adalah perjalanan batinmu sendiri." Arka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menyadari bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar keindahan visual. Setiap kilau cahaya, setiap putaran spiral,
adalah ujian kesabaran dan keberanian hatinya. Arka menatap tangannya sendiri, lalu tangan bercahaya penjaga keheningan. Ia ragu sebentar, tapi kemudian mengulurkan tangannya, menyentuh cahaya itu. Seketika, ia merasakan aliran hangat yang masuk ke seluruh tubuhnya, seperti arus lembut yang menenangkan ketakutannya dan menyalakan percikan keberanian. Dalam sekejap, ia memahami, labirin ini bersinergi dengan hati yang berani membuka diri. Arka tersenyum, merasa seolah ia telah menemukan kunci yang selama ini dicari tanpa sadar. Penjaga keheningan memutar tubuhnya, membiarkan Arka mengikuti jalannya yang perlahan terbentuk. Lorong-lorong cahaya kini lebih jelas, namun tetap hidup, bergerak mengikuti setiap gerakan mereka berdua. Aku akan menuntunmu, tapi bukan selamanya, kata penjaga itu. Pada akhirnya, kau harus berjalan dengan cahaya hatimu sendiri. Ingat, keheningan bukan kosong. Ia penuh jawaban yang menunggu untuk didengar. Arka menyadari bahwa perjalanan yang menantinya tidak hanya tentang menemukan cahaya, tapi juga tentang menemukan dirinya sendiri. Di salah satu persimpangan, Arka berhenti sejenak. Cahaya di labirin bergetar seperti gelombang air, menampilkan kilatan memori masa lalu yang samar, tawa, tangis, dan momen-momen sederhana yang dulu ia abaikan. Penjaga keheningan menatapnya, lembut tapi tegas. Setiap kenanganmu adalah bintang yang membentuk jalurmu. Jangan takut melihatnya. Jangan takut untuk mengerti dirimu. Arka menelan napas panjang, membiarkan air mata halus jatuh, namun bukan karena sedih, melainkan lega. Ia memahami bahwa keheningan ini mengizinkan hati berbicara. Mereka melangkah lebih jauh, dan Arka merasa ruang di sekitarnya semakin terbuka. Cahaya labirin kini tampak seperti samudra bintang, bergerak mengikuti denyut jantungnya. Penjaga keheningan berjalan di sampingnya, tidak berbicara, hanya menyalurkan energi lembut yang menenangkan setiap keraguan. Arka menyadari bahwa sosok ini bukan hanya pengawas, tapi guru, mengajari cara menavigasi labirin tanpa peta, hanya dengan hati dan keberanian. Akhirnya, setelah langkah panjang dan napas yang tenang, mereka tiba di sebuah ruang yang lebih terang dari semua lorong sebelumnya. Cahaya di sini tampak padat dan hangat, memeluk Arka seolah memintanya untuk berhenti sejenak. Penjaga keheningan menatapnya dengan mata yang tak terlihat jelas, tapi terasa menembus hati. Disinilah kau belajar, Arka. Keheningan adalah temanmu, dan labirin ini akan menjadi bagian dari hatimu selamanya. Kau siap untuk langkah berikutnya, di mana cahaya hatimu sendiri akan membimbingmu. Arka mengangguk perlahan, merasa seolah seluruh malam, seluruh perjalanan, dan setiap detik di labirin ini telah mempersiapkannya untuk momen itu. Ia menatap penjaga keheningan satu kali lagi, mengucapkan terima kasih dalam hati, lalu melangkah ke jalan cahaya berikutnya, menyadari bahwa petualangan sejati baru saja dimulai, dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut sama sekali. Arka melangkah lebih dalam ke dalam labirin, meninggalkan cahaya penjaga keheningan di belakangnya. Lorong-lorong bercahaya kini semakin berkelok seperti aliran sungai yang tak berujung, memantulkan cahaya bintang yang menari-nari di dinding labirin. Di salah satu tikungan, ia menemukan ruang yang berbeda. Ruang itu tampak sepi, tapi permukaannya memantulkan cahaya dengan cara yang aneh, seperti ribuan cermin halus yang menunggu disentuh. Arka merasakan tarikan yang lembut dari cahaya itu, memanggilnya untuk mendekat. Ketika ia melangkah ke tengah ruang, cermin-cermin itu mulai berdenyut, memantulkan bukan hanya cahaya, tapi bayangan kenangan yang samar-samar. Ia melihat dirinya kecil, duduk di bawah pohon tua di halaman rumah lama, tertawa bersama teman-teman yang kini tersebar di berbagai arah kehidupan. Suara tawa itu lembut dan hangat, seolah mengalir langsung ke hatinya, mengingatkan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam momen yang sederhana sekalipun. Arka tersenyum, menyadari bahwa labirin ini menantangnya bukan hanya secara fisik, tapi emosional. Seiring ia berjalan, cermin-cermin itu menampilkan kenangan lain, beberapa indah, beberapa pahit. Ia melihat wajah ibunya, tersenyum lembut sambil menenangkannya ketika hujan deras turun.
Ia melihat tangisan yang dulu ia sembunyikan, rasa kecewa saat mimpi-mimpi kecilnya tak terwujud. Tapi ia juga melihat keberanian yang pernah ia tunjukkan, kebaikan yang dilupakan, dan harapan yang tetap bersinar meski dunia terasa berat. Labirin ini, pikirnya, bukan sekadar cahaya. Ia adalah refleksi dari semua yang pernah ia alami. Setiap cermin seakan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa didengar hati. Arka menyadari bahwa kenangan bukan hanya masa lalu. Mereka adalah cahaya yang membentuk jalannya di masa kini. Ia menatap satu cermin lebih lama, melihat dirinya di masa depan. Seorang pemuda yang kuat, damai, dan memahami keheningan dengan cara yang hanya bisa dicapai melalui perjalanan batin. Seketika itu juga, ia merasa seolah labirin memberinya pelukan lembut, berkata, "Inilah dirimu. Terimalah." Arka mengulurkan tangan, menyentuh permukaan salah satu cermin. Kilau lembut menyelimuti tangannya, dan ia merasakan gelombang emosi mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa rindu, cinta, takut, dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Labirin tampak menyesuaikan diri dengan perasaannya. Dinding cahaya berputar perlahan, menampilkan kenangan-kenangan yang paling ia butuhkan untuk melihat dan memahami dirinya sendiri. Ia mengerti bahwa cermin ini bukan untuk menilai, tapi untuk mengingatkan dan menyembuhkan. Tiba-tiba, sebuah cermin yang lebih besar memunculkan kenangan yang lebih rumit. Ia melihat perpisahan, kehilangan, dan keputusan sulit yang dulu ia hindari. Namun, cahaya cermin itu tidak menyakitkan. Sebaliknya, ia terasa hangat, seolah mengajarkan bahwa setiap luka membentuk cahaya baru di hati, dan setiap kesalahan adalah bintang kecil yang menambah pola labirin kehidupan. Arka menelan napas panjang, menyadari bahwa labirin ini menuntunnya bukan hanya ke tempat, tapi ke pemahaman mendalam tentang dirinya sendiri. Di tengah ruang cermin, Arka juga melihat pantulan dari dunia yang belum ia kenal, jalan yang belum dilalui, teman yang belum ditemui, dan keberanian yang belum ia gunakan. Semua itu muncul sebagai cahaya samar, menunggu ia sentuh dan hargai. Ia merasa seperti seorang penjelajah yang menemukan benua baru, tapi benua itu bukan di luar, melainkan di dalam hatinya. Setiap langkah di ruang cermin ini adalah pengingat bahwa perjalanan batin tak kalah menakjubkan dari perjalanan fisik. Arka menutup mata sejenak, membiarkan semua pantulan masuk ke hatinya. Ia merasakan energi labirin mengalir melalui dirinya, menenangkannya dan memberi kekuatan sekaligus kelembutan. Ia memahami pesan yang tersembunyi. Untuk menavigasi labirin ini, ia harus memahami setiap bayangan dalam diri sendiri, menerima semua warna emosi yang pernah ada, dan membiarkan cahaya hatinya bersinar tanpa takut. Dengan itu, setiap lorong, setiap persimpangan, akan menjadi bagian dari dirinya. Ketika ia membuka mata, cermin-cermin itu mulai memudar perlahan, meninggalkan ruang yang tenang dan bercahaya lembut. Arka berdiri di tengah, menatap dinding cahaya yang kini tampak lebih ramah, lebih terbuka. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kedamaian yang lahir dari pemahaman diri, bukan dari dunia luar. Labirin bukan lagi misteri yang menakutkan. Ia adalah teman, guru, dan cermin yang menunjukkan keindahan dalam dirinya sendiri. Dengan langkah ringan namun mantap, Arka meninggalkan ruang cermin, menyadari bahwa ia kini membawa cahaya baru, cahaya yang lahir dari kenangan, keberanian, dan penerimaan diri. Labirin bintang, yang dulu terasa tak berujung dan misterius, kini tampak seperti jalan rumah yang diterangi bintang. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan batin ini baru setengah jalan, dan apa yang menunggu di depan pasti akan mengubahnya lebih dalam lagi. Arka melangkah meninggalkan ruang cermin, namun labirin tampak berubah lagi. Di hadapannya terbentang lorong panjang, gelap dan sunyi, lebih sunyi daripada keheningan manapun yang pernah ia rasakan. Yang aneh, bayangannya sendiri hilang sepenuhnya. Setiap langkahnya tidak meninggalkan jejak di lantai bercahaya, dan dinding di sekelilingnya seakan menelan semua cahaya yang datang. Lorong ini bukan sekadar gelap, ia menuntut keberanian Arka, karena ia menegaskan bahwa hanya cahaya hati yang bisa menuntunnya. Langkah pertamanya terasa berat, tanpa bayangan, tanpa penanda.
Setiap langkah tampak sama, seolah ia berjalan di udara. Angin malam yang sebelumnya menenangkan kini diam sepenuhnya, meninggalkan ruang hening yang hampir menakutkan. Tapi Arka tidak mundur. Ia mengingat cermin kenangan, cahaya yang ia temukan dalam hatinya, dan pelan-pelan, ia mulai menyalakan cahaya batin, sinar lembut yang berasal dari keberanian, rasa ingin tahu, dan keyakinan bahwa labirin ini bukan musuh. Saat cahaya hatinya menyala, lorong gelap itu mulai merespons. Dinding yang awalnya menelan cahaya kini memantulkan kilatan kecil, seperti ribuan titik bintang yang menari di permukaan hitam. Tapi mereka tidak menempel di lantai, tidak menciptakan bayangan. Mereka hanyalah penunjuk arah, simbol lembut yang menuntun Arka untuk tetap maju. Ia menyadari, dalam lorong tanpa bayangan ini, setiap langkah adalah cerminan dari keberanian batin, bukan dari kemampuan mata atau tubuh. Di tengah perjalanan, ia merasakan getaran halus di lantai labirin. Lorong itu seakan hidup, menyesuaikan diri dengan ritme langkahnya. Ketika ia ragu, lantai bergetar dan cahaya hatinya meredup. Ketika ia percaya pada dirinya sendiri, titik-titik bintang berkilau lebih terang. Arka tersenyum, menyadari bahwa lorong ini mengajarinya pelajaran paling penting. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Seiring ia melangkah lebih jauh, angin halus kembali hadir, membawa suara samar seperti nyanyian lembut. Arka menutup mata sejenak, membiarkan suara itu masuk ke hatinya. Ia merasa seolah seluruh labirin bernafas bersamanya, memberi tanda bahwa setiap detik ketakutannya akan berubah menjadi cahaya jika ia tetap percaya. Lorong tanpa bayangan ini bukan untuk dihindari, melainkan untuk dipahami, sebagai ruang di mana kekuatan sejati seseorang diuji. Di salah satu persimpangan, lorong terbagi menjadi dua jalur yang tampak identik. Tanpa bayangan, tanpa petunjuk, Arka mengandalkan cahaya hatinya. Ia menatap ke dalam diri sendiri, merasakan emosi dan keberanian yang ia kumpulkan dari cermin kenangan. Perlahan, jalur di sebelah kanan tampak sedikit lebih hangat, seakan memanggilnya. Ia tersenyum dan melangkah, menyadari bahwa intuisi hati adalah satu-satunya kompas di lorong ini. Lorong mulai berubah lagi, kali ini menjadi lebih sempit. Dinding hitam berdenyut, menantang Arka untuk tetap fokus pada cahaya hatinya. Sesekali ia merasa seperti tersedot ke dalam kegelapan, namun setiap kali ia menenangkan pikirannya, lorong kembali terbuka. Ia menyadari bahwa lorong ini bukan hanya fisik, tapi metafora dari perjalanan batin. Setiap ketakutan dan ragu yang tidak dihadapi akan menutup jalan, dan setiap keberanian akan membuka jalur baru. Di satu titik, Arka melihat sekilas bayangan samar di tepi matanya, tapi begitu ia menoleh, tidak ada apa-apa. Lorong tanpa bayangan ini memang menipu indera, membuatnya percaya bahwa ia sendirian dan rentan. Tapi ia tahu, sesungguhnya, ia ditemani cahaya hatinya sendiri, cahaya yang lebih kuat dari kegelapan manapun. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri, dan melangkah lebih mantap dari sebelumnya. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang terasa seperti menit tanpa ujung, lorong mulai melebar dan cahaya bintang di dinding semakin padat. Arka merasakan energi hangat yang memeluknya dari segala arah. Lorong tanpa bayangan itu, dengan semua ketakutan dan kebingungannya, telah membimbingnya ke inti labirin, tempat di mana cahaya hati tidak lagi samar, tapi bersinar penuh. Ia tersenyum lega, menyadari bahwa setiap langkah, setiap keraguan, telah membentuk dirinya menjadi penjelajah yang lebih kuat dan percaya diri. Ketika Arka menatap ke depan, titik cahaya terang menunggu di ujung lorong, bintang paling bersinar yang menandai inti labirin. Ia tahu, ini adalah momen di mana ia siap menghadapi apapun yang menanti, dengan hati terbuka dan cahaya batin yang tak tergoyahkan. Lorong tanpa bayangan telah mengajarinya satu hal, meski dunia kadang gelap dan tak terlihat, selama hati tetap menyala, setiap langkah adalah perjalanan yang penuh cahaya. Setelah meninggalkan lorong tanpa bayangan, Arka tiba di ruang terbuka yang luas, lebih terang dari semua lorong sebelumnya. Cahaya di sini tidak hanya berasal dari bintang di dinding labirin, tapi memancar dari satu titik di tengah ruangan,
bintang kesadaran. Ia bersinar dengan intensitas yang lembut namun memukau, seperti matahari mini yang menenangkan, memanggil Arka untuk mendekat. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar cahaya, tapi inti dari semua perjalanan yang telah ia lalui, inti yang menunggu hati yang siap. Arka melangkah perlahan, merasakan energi hangat yang memeluk tubuhnya. Setiap langkahnya menimbulkan gema cahaya di lantai, seperti ribuan bintang kecil mengangkatnya perlahan menuju inti. Ia melihat bayangan perjalanan yang telah ia lalui, lorong-lorong bercahaya, cermin kenangan, dan lorong tanpa bayangan yang menegangkan. Semuanya berkumpul menjadi satu simfoni cahaya yang memantul dari dinding labirin. Arka tersenyum, menyadari bahwa perjalanan batinnya kini memuncak pada titik ini. Bintang kesadaran berdenyut lembut, seolah hidup dan menyambut Arka. Ketika ia mendekat, ia merasakan sensasi hangat yang menembus hatinya, membuka ruang-ruang yang sebelumnya tersembunyi dalam dirinya. Kenangan lama, ketakutan yang pernah ia sembunyikan, dan harapan yang ia pendam semuanya muncul, tetapi kali ini tidak menakutkan. Cahaya bintang itu menyelimuti semuanya, menenangkannya, dan membuat Arka memahami bahwa kesadaran sejati lahir dari penerimaan diri, bukan dari penghindaran. Ia menatap bintang itu lebih dekat, dan dalam pancaran lembutnya, ia mulai melihat visualisasi dari jalur hidupnya sendiri. Setiap cabang labirin yang pernah ia lalui kini memunculkan simbol, titik cahaya untuk keberanian, garis lembut untuk kesabaran, spiral kecil untuk kenangan yang membentuknya. Arka tersenyum, memahami bahwa inti labirin ini bukan sekadar tujuan, tapi representasi dari semua yang telah ia alami dan pelajari. Cahaya bintang kesadaran menegaskan satu hal, setiap langkah di labirin membentuk dirinya menjadi utuh. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di seluruh ruang, bukan dari mulut, tapi seperti gema hati sendiri. Arka, kau telah berjalan jauh. Kau telah mendengarkan cahaya hatimu dan menghadapi kegelapan tanpa bayangan. Sekarang, saatnya memahami bahwa kesadaran bukan hanya melihat, tapi merasakan dan menerima setiap bagian dari dirimu. Arka menunduk, membiarkan kata-kata itu menembus hatinya, dan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk di depan bintang kesadaran, menatap cahayanya yang berdenyut perlahan. Setiap detak bintang itu seakan selaras dengan detak jantungnya, menciptakan harmoni yang damai. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya menyatu dengan energi labirin. Arka merasakan bahwa ia tidak lagi terpisah dari labirin atau cahaya. Ia menjadi bagian dari simfoni yang lebih besar, di mana setiap pengalaman, setiap emosi, dan setiap keberanian membentuk pola yang indah. Dalam keheningan itu, Arka merasakan bayangan-bayangan keraguan terakhir yang tersisa di hatinya perlahan memudar. Ia melihat masa depan sebagai kemungkinan yang tak terbatas, namun tidak menakutkan. Ia menyadari bahwa bintang kesadaran bukan hanya cahaya di ruang ini, tapi simbol dari setiap hati yang berani menatap ke dalam diri sendiri dan menemukan kedamaian dalam keheningan. Ia tersenyum, memahami bahwa ia telah menjadi penjelajah yang utuh, bukan hanya dari labirin, tapi juga dari dirinya sendiri. Bintang kesadaran kemudian memancarkan semburat cahaya yang lebih hangat, seolah mengundang Arka untuk berdiri. Ia mengangkat tangan, dan cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya, bukan menyilaukan, tapi menyalakan percikan kecil di setiap sudut hatinya. Arka merasa seolah seluruh malam, setiap lorong, cermin, dan cahaya, telah berkumpul di dalamnya, memberinya kekuatan untuk kembali ke dunia nyata dengan kedamaian dan keyakinan baru. Ketika ia perlahan melangkah menjauhi inti, labirin mulai menata ulang dirinya. Jalur-jalur bercahaya membimbing Arka ke arah keluar. Tapi kini, ia tidak takut tersesat. Setiap cahaya kecil di dinding, setiap bayangan yang muncul, adalah pengingat dari bintang kesadaran, bahwa inti sejati selalu ada di dalam hati, dan setiap perjalanan batin akan membentuk jalannya sendiri, selama hati tetap terbuka dan menyala. Akhirnya, ketika Arka menatap kembali ke pusat labirin, bintang kesadaran bersinar lembut, menandai titik di mana ia belajar memahami diri, menghadapi ketakutan, dan menerima semua kenangan. Ia menarik napas panjang,
merasa lebih ringan dan damai daripada sebelumnya. Labirin bintang, yang dulu tampak menakutkan dan tak berujung, kini menjadi peta cahaya di hatinya, simbol dari perjalanan yang luar biasa dan transformasi yang tak ternilai. Dengan langkah mantap, Arka melanjutkan perjalanannya, siap menghadapi babak terakhir yang akan membawanya pulang. Arka melangkah keluar dari inti labirin dengan rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lorong-lorong bercahaya membimbingnya kembali, tapi kali ini jalannya tidak terasa asing atau menakutkan. Setiap kilau bintang yang dulu memantul di dinding kini menyapa seolah mengenalinya, seakan berkata, "Kau telah belajar, kau telah siap." Arka menatap cahaya itu dan tersenyum. Perjalanan yang panjang, penuh rintangan batin, kini menuntunnya ke gerbang akhir. Angin malam menyambutnya ketika ia muncul di ujung labirin. Aroma tanah basah dan bunga liar yang mekar menyelimuti tubuhnya, menenangkan setiap sel yang lelah. Kota kecil yang tertidur lebih awal dari bulan kini tampak berbeda, tidak hanya sekadar tempat, tapi bagian dari perjalanan batin yang telah membentuknya. Arka merasakan kedamaian yang lembut, seolah seluruh dunia menunggu untuk menyambutnya kembali, tanpa tergesa-gesa, tanpa kata-kata yang tergesa. Langit di atas kota tampak seperti samudra hitam yang dipenuhi ribuan bintang, dan di tengahnya, bintang kesadaran yang ia tinggalkan di inti labirin masih berkelip lembut, mengingatkannya bahwa inti sejati selalu ada di dalam hati. Arka menutup mata sejenak, membiarkan cahaya itu masuk ke dalam dirinya. Ia merasakan getaran hangat yang menenangkan, dan seketika seluruh perjalanan, cermin kenangan, lorong tanpa bayangan, dan spiral cahaya, terkumpul menjadi satu aliran energi yang damai. Saat ia menuruni tangga kecil yang membawanya ke jalanan kota, Arka merasa ringan, seolah setiap langkah membuang sisa ketakutan dan keraguan yang pernah ia bawa. Ia tersenyum pada bayangan pohon tua, pada sungai kecil yang berkilau, dan pada rumah-rumah tua yang diam. Kota ini tampak biasa, tapi kini setiap sudutnya memancarkan cerita yang bisa didengar oleh hati yang tenang. Arka sadar, perjalanan labirin tidak hanya membawanya ke inti cahaya, tetapi juga mengajarkannya melihat dunia dengan mata baru, mata yang penuh rasa kagum dan syukur. Di jalan sepi itu, ia melihat anak-anak yang bermain di halaman rumah, tertawa ringan di bawah sinar bulan. Arka berhenti sejenak, tersenyum, dan merasakan kehangatan sederhana yang dulu hampir ia abaikan. Cahaya yang ia bawa dari labirin kini membuat setiap tawa terdengar lebih hidup, setiap aroma lebih kaya, setiap bisikan angin lebih penuh makna. Ia menyadari bahwa pulang tidak berarti kembali ke dunia yang sama, melainkan membawa cahaya batin ke dalam setiap sudut kehidupan nyata. Saat malam semakin larut, Arka sampai di atap rumahnya. Ia duduk, menatap langit yang luas, dan melihat kilau bintang yang familiar menari pelan. Cahaya itu tampak lebih dekat, seakan tersenyum padanya, memberi pengingat bahwa inti labirin bukan tempat, tapi pengalaman, keberanian, ketenangan, dan kesadaran diri. Ia menarik napas panjang, merasakan seluruh dunia dan dirinya menyatu dalam keheningan malam yang sempurna. Dalam keheningan itu, Arka menyadari sesuatu yang penting. Setiap perjalanan yang ia lalui, setiap rintangan dan ketakutan, telah membentuk cahaya batin yang tak bisa dimatikan oleh kegelapan apapun. Ia tersenyum, menyadari bahwa meski kota kecil ini tetap tertidur lebih awal dari bulan, hatinya kini selalu terjaga, membawa terang yang lembut, hangat, dan abadi. Ia tahu, cahaya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa menyentuh orang lain melalui ketenangan dan kasih yang ia pancarkan. Ia menghela napas, membiarkan keheningan malam menutup matanya sebentar. Semua perjalanan, semua pengalaman, seakan menari di hadapannya, membentuk simfoni damai yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar terbuka. Arka tersenyum, merasakan labirin, bintang, dan setiap pelajaran yang ia temukan menjadi bagian dari dirinya selamanya. Malam itu, ia tidak hanya pulang secara fisik, tapi juga secara batin, membawa pulang cahaya yang tak akan pernah padam. Ketika ia membuka mata lagi, bulan sudah meninggi, dan kota tetap tenang di bawahnya. Tapi kini, Arka bukan lagi pemuda yang sama. Ia penjelajah hati,
pembawa cahaya, dan saksi bahwa keheningan bisa menyimpan kekuatan terbesar. Ia berdiri, menatap kota yang damai, dan mengucapkan terima kasih dalam hati, untuk labirin, untuk cermin kenangan, untuk lorong tanpa bayangan, dan untuk bintang kesadaran yang membimbingnya. Akhirnya, Arka melangkah ke jalan rumahnya dengan langkah mantap dan senyum hangat. Malam ini menutup tirai perjalanan panjangnya, tapi ia tahu, setiap malam yang akan datang, setiap cahaya bintang, setiap bisikan angin, akan selalu menjadi teman perjalanan. Kota yang tertidur lebih awal dari bulan kini terasa lebih hidup, bukan karena dunia berubah, tapi karena Arka membawa pulang cahaya yang membuat segala hal terlihat lebih indah, lebih hangat, dan lebih berarti. Dalam keheningan malam yang selalu lebih awal dari bulan, Arka menapaki labirin bintang bukan sekadar untuk menemukan cahaya, tetapi untuk menyalakan keberanian, ketenangan, dan kesadaran dalam setiap denyut hatinya. Dari cermin kenangan yang menyingkap luka, lorong tanpa bayangan yang menguji nyali, hingga inti bintang kesadaran yang memancarkan energi abadi, ia belajar bahwa labirin